Rahayu. Ada suara kan? Lah, ini sisik naga, Pak. Ya, Nih, kayak minta tolong gitu kayak loh. minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, jadi saat ini warga sedang heboh ya, berduyun-duyun melihat secara langsung sebuah fenomena alam, yaitu sebuah kejadian aneh di luar nalar ya. Ada sebuah batu yang sering menangis atau mengeluarkan suara jeritan atau suara-suara aneh dari dalam batu tersebut. Dan kejadian ini terdengar dengan radius kurang lebih 2 km di sekeliling area ini. Ini berada di perbukitan ya, di lereng Gunung Anjas-Moro. Jadi di sana, di atas sana itu ceritanya dulu ada sebuah punden atau cungkup, dan tempat ini sebelum ada tanaman jagung ini pernah banjir bandang yang dari gunung yang di atas sana longsor, dan batu tersebut turun ikut longsoran banjir itu sampai ke bawah sana. Dan sejak kejadian itu sering terdengar suara tangisan, sering terdengar suara jeritan atau suara orang minta tolong dari dalam batu. Nah, kita diantar langsung oleh warga ya sekitar sini untuk menuju dan melihat lokasinya seperti apa, dan mereview secara langsung, secara dekat seperti apa penampakan dari batu menangis. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, mari kita langsung menuju ke lokasi. Ini tepatnya di lereng gunung apa, Pak? Gunung Anjas-Moro. Anjas-Moro. Iya. Mana gunungnya, Pak? Sana. Oh, sana, Pak ya. Jadi diduga di sini di lereng Gunung Anjas-Moro pernah terjadi semacam lahar gitu ya, atau kemudian semacam banjir bandang. Dalam sumber prasasti maupun dalam sumber Pararaton disebut Mabanyu pindah, Pak. Duh. Mabanyu pindah. Iya. Jadi air gemblundeng atau air yang pindah lokasi. Diduga bersama air ini batu-batu juga berpindah. Yang menurut cerita tutur warga masyarakat setempat, di lokasi ini ada suara tangisan-tangisan di dalam batu, Pak ya? Iya. Di sebelah mana itu, Pak? Sana. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Darman. Oh, Pak Darman. Iya, Pak asli Darman. warga sini. Asli warga 7 sini. turunan, Pak. Iya, Berarti masih keturunan Majapahit, Pak ya? Insya Allah. Oh ya, mari Kak, mari Pak. Rahayu. Rahayu. Mau coba itu. Jadi di lokasi ini ya, kita akan bisa melihat ini berada di tenggara dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Di lokasi ini sebenarnya banyak sekali fragmen itu cuwilan nih, Pak ya. Ini. Nah, ini Wah. cuwilan atau fragmen tembikar yang diduga menurut sumber negara Kertagama, misalnya dalam Pupuh 17 baris keempat, bahwasanya Raja Hayam Wuruk dan petinggi kerajaan Majapahit sehabis hujan senantiasa mengunjungi Siman yang terletak di selatan Jalagiri, di sebelah timur Puri atau istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Dan di situ sangat ramai sekali dalam sebuah perkumpulan dan upacara prasetyan serta pertemuan para tinggi kerajaan Majapahit, termasuk mengunjungi Wewe, Pikatan dan Candi Limo yang setempat, Pak. Diduga nama-nama desa ini masih eksis, Pak ya? Masih. Kalau masih desa ada. Siman di mana, Pak, sekarang? Di sana. Di sana, Pak ya? Siman. Kumut desa Ikut Jatirjo ya. ikut kecamatan Jatirejo, Pak. Iya. Termasuk Wewe Gondang, Pak ya? WB masih. Kalau Gondang. Pikatan masih nama Sungai Pikatan. Iya. Candi Limo di Dinoyo, Pak ya? Di Dusun Dinoyo. Candi Limo, Pak ya? Iya. Desa Dinoyo. Jadi luar biasa sekali. Di sini ada semacam fenomena yang sangat langka, Pak Darman ya. Iya. Nah, fenomena tersebut seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke netizen ini, Pak. Ya. Kalau waktu-waktu sore atau agak setengah malam itu ada gerimis-gerimis gitu. Ada suara-suara tangisan di dalam batu. Wah, serem teman-teman. Kalau sore atau ketika senja mulai matahari ndelusup ke barat gitu, Pak ya. Iya. Ada suara-suara tangisan di dalam batu, Pak ya. Iya. Mungkin batunya bisa ditunjukkan, Pak, di sebelah mana, Pak ya? Nah, ini sebenarnya bukit ini, Pak ya. Kok Iya. banyak tanaman jagung seperti ini luasnya berapa hektar kira-kira, Pak ini? Kalau luasnya ini ya jauh, luas sekali, sekitar ada 15 sampai hektar ya. Loh, Pak, kok ada suara tangisan, Pak? Ya ini di dalam memang di Mana, batu Pak? ini. Rahayu, Pak. Ya. Takut, Pak, ini, Pak. Ya. Saya takut, Pak. Ya. Saya, Pak. Ini
mendengar Pak? Coba ya. Di batu ini. Batunya kok bertumpuk-tumpuk Pak. Loh, Ini yang ada rumah tawondas Pak, hati-hati Pak. kalau malam gerimis sering ada suara tangis di sini batu ini. Coba Pak, kita dengarkan bersama-sama Pak ya. Batunya Pak. Mungkin ada suara Pak. Iya. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya. Ada suara kan? Tangisan ya. Iya, suara kayak orang jerit atau suara nangis Orang itu ya. jerit, orang anu. Jadi cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya teman-teman. Ini semacam pernah terjadi sebuah di atas itu ada sekumpulan punden keramat Pak ya. Iya, punden keramat. Jadi nanti bisa akan ke sana, di sana itu ada semacam struktur punden berundak-undak Pak ya. Iya. Nah, diduga ini dahulunya sampai sana, sampai puncak gunung sana, ini semua struktur punden berundak-undak. Artinya di sini dahulu adalah area suci yang penuh dengan semacam pemujaan kuno, situs magis ya, situs magis. Karena memang pada masa kuno, terutama kerajaan Majapahit, kita di sini tidak menemukan arca-arca yang bersifat Hindu maupun Buddha. Karena ini berbeda dengan struktur-struktur Hindu maupun Buddha. Melainkan di sini ada struktur pemujaan yang bersifat kabuyutan. Kalau kemudian beberapa literasi mengatakan kapitayan atau agama asli Neolitik megalitik Pak ya. Iya. Nah kemudian pada masa kuno sama ya, area bawah ini dibagi menjadi area suci Burloka, area tengah Buarloka, dan area paling suci itu Suwarloka. Nah di situ ada batu celeng juga Pak, selain batu yang diduga di sini. Coba ke sini Pak. Nah ini sebelum kita, nah ini Pak, lah ini sisik naga Pak. Iya. Luar biasa ini Pak. Banyak batu-batu yang aneh-aneh. Batu yang aneh-aneh. Iya. Coba bentuknya ini lebih mirip kepala ular naga Pak ya. Iya. Jadi permukaan atau apa namanya kulit kepala ular itu persis seperti ini gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Coba kita kembali lagi, kita menengok dan mendengarkan Suara tangis tadi ya. batu yang menangis atau suara-suara menangis di dalam batu. Apakah mengandung jejak artefaktual ya? Misalnya batu dakon atau batu lumpang di atasnya gitu Pak ya. Permisi, rahayu, 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 dan tinggalan-tinggalan yang memungkinkan batu ini memang memiliki jejak-jejak magis. Masih ada suara ya? Loh, ya, suara ya? iya Pak. Masih ada suara nangis ya? Nah, iya suara menangis. Iya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, Kayaknya batu ini kayak minta tolong gitu kayak loh. minta tolong. Dan apakah memang berhubungan dengan cerita bahwasanya ada semacam di puncak sana itu memang ada semacam circle stone atau batu temu gelang ya. Di situ batunya itu mengumpul membentuk semacam lingkaran batu-batu besar, dan ada batu aneh yang ada di tengah. Nanti bisa kita lihat di sana. Dan dahulu diduga gitu ya, ada semacam lahar atau longsor atau banjir bandang yang dalam sumber Pararaton tadi disebut Mabanyu Pindah. Kemungkinan ada semacam di dalamnya itu ada semacam dahulunya di atas itu ada pemukiman gaib gitu ya. Gitu ya. Iya, pemukiman gaib atau kerajaan gaib yang itu penuh dengan orang-orang gaib yang hidup di dalam batu, semacam rumah batu ya. Iya. Dan itu kemudian ini diduga gelondong dari atas Pak ya, terbawa banjir bandang atau lahar. Nah itu kemudian terpisah dari komunitasnya, kemungkinan Iya, itu Pak ya, dari grupnya gitu ya. dari grupnya, sehingga selalu menangis Pak ya, Minta selalu dikembalikan, menangis, ya. minta dikembalikan, minta tolong supaya kemudian kembali lagi ke keluarganya mungkin Pak ya, Iya. atau komunitasnya. Ini adalah cerita-cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Coba kita teliti secara artefaktual ya kesejarahannya. Mungkin lokasi ini nanti kita lihat bagian bawah, bagian atasnya gitu ya dari lokasi ini. Nah, ini ada fragmen tembikar yang sangat tipis Pak, berwarna putih kecoklatan. Jadi di lokasi ini teman-teman, kita memang menemukan sebuah batu yang sangat misterius, seperti batu bertumpuk gitu ya, atau batu terbang yang disanggah oleh batu bagian bawah. Dan di sini banyak artefak-artefak seperti pecahan tembikar, keramik Tiongkok seperti ini ya, warna putih, maupun kemudian koin kepeng, fragmen batu bata gitu ya. Ini saya menemukan sesuatu. Nah, ini seperti ini teman-teman, mungkin bisa di zoom. Ini adalah fragmen koin kepeng ya, koin kepeng dari berbagai macam dinasti ini diimpor oleh Majapahit untuk memperbaiki sistem moneter, karena mata uang Majapahit itu hanya terbuat dari mata uang emas dan perak saja Pak. Iya. Sehingga nilai tukarnya itu sangat besar.
Bahkan nilai mata uang emas yang terkecil itu bisa membeli 1 ekor kambing pada waktu itu, Pak. Sehingga kemudian sistem barter pada masa Mataram kuno, masa Kadiri, Singosari, Kahuripan, kalau transaksi kecil itu sistem barter. Misalnya pisang ditukar dengan nangka, ayam ditukar dengan garam. Biasanya seperti itu. Dan hanya pembelian-pembelian dalam dalam misalnya pembelian tanah, pembelian rumah, pembelian kuda, itu hanya menggunakan mata uang emas dan perak. Sehingga kemudian dalam Majapahit inilah kemudian diterapkan dan mengimpor banyak sekali koin kepeng dari Tiongkok, berbagai macam dinasti, Pak. Dari Cina ya? Iya, dari Cina, Tiongkok. Sehingga kemudian masyarakat ketika mencangkul itu pernah menemukan, Pak, 1 gentong, Pak ya. Iya. 1 gentong yang berisi uang kepeng yang itu ternyata masih ada ikatannya. Jadi uang kepeng itu ya sebagai kemudian contoh seperti ini, Pak, uang kepeng, Pak. Itu ada lubangnya, Pak. Ada lubang tengahnya, Pak ya. Seperti apa ya? Lubang tengahnya seperti ini misalnya ya, teman-teman ya. Jadi uang kepeng Tiongkok itu seperti ini, berlubang tengah. Ini biasanya kemudian diikat, Pak. Iya, pakai ikat. Kayak ijo itu ya. Kayak ijo atau tali kain. Itu kalau berisi 25 biji namanya selawe, Pak. Selawe, ya. Yaitu selawe. 1 lawe itu tali, Pak. Tali, iya, tali. Kalau berisi 50 ikat nama seikat atau seket, Pak. Nah, nama seket, nama selawe itu ternyata masih lestari hingga saat ini gitu ya. Coba kita lihat struktur punden berundak yang berhubungan dengan situs ini yang menggelundung-gelundung, Pak ya. Luar biasa kan, ini lagi gempar memang, sebuah batu yang di dalamnya itu ada suara tangisan, Pak, lagi gempar saat ini, Pak. Sehingga sekarang ini banyak yang lagi meliput tentang batu yang lagi menangis tadi, Pak. Nah ini, Pak, jadi ini seperti batu celeng ini, dan kita naik ke bukit ini terus, yaitu seperti menaiki semacam struktur punden berundak-undak. Jadi teman-teman ini akan lihat ada semacam jalur kuno, Pak ya. Ini jalur. Nah ini kayak batu candi ini, teman-teman. Nah ini batu candi yang cukup menarik dan cukup besar, dan di sini ada semacam struktur jalan. Nah itu mungkin teman-teman bisa dilihat, ini ada struktur jalan kuno. Nah ini ada jalur kuno sampai menuju sana. Diduga memang dahulu batu besar tadi, dan di atas sana itu ada semacam circle stone ya, jadi batu temu gelang yang di situ sangat berhubungan dengan ritual magis pada masa prasejarah terutama itu, atau pada masa kuno disebut situs kabuyutan. Sehingga kemudian di sini menurut sumber-sumber negara Kertagama maupun kemudian dari segi artefaktual, ternyata di sini bisa jadi misalnya dalam pupuh 50 ya, baris pertama, para petinggi Majapahit dan Hayam Wuruk pergi berburu sambil membawa kuda, kereta, senjata, dan sebagian pasukan untuk menuju hutan Nandawa, Pak. Ternyata di dalam negara Kertagama itu tidak hanya para raja, petinggi, prajurit, para pendeta pun juga tergiur dan ikut serta terjun dalam perburuan, Pak. Ya, nah, di situ. Karena di sini itu sekitar 4 km dari lokasi ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Lereng Gunung Anjas-Moro ini ternyata diduga juga merupakan sebuah pasanggerahan bagi para petinggi kerajaan Majapahit maupun tempat pertemuan, menyusun strategi negara maupun lokasi berburu gitu ya. Jadi diduga di sini ada semacam camp untuk hobi, menyalurkan hobi para petinggi kerajaan Majapahit untuk berburu. Batu bata juga banyak, Pak, terlihat di sini, Pak ya. Iya. Ya, tadi kita di situ juga menemukan semacam fragmen-fragmen batu bata kuno. Nah, di sini kemudian teman-temannya itu, teman-teman. Jadi di lokasi ini, coba di sini ada fragmen keramik putih ya, putih ke telur asin. Ini diduga memang dinasti Sung gitu ya, dan memang putih ini identik dengan dinasti Tang yang kemudian disempurnakan pada masa dinasti Ming. Nah, pada masa dinasti Ming ini bertepatan dengan masa-masa ke puncak kejayaan Majapahit. Nah, di sini ada batu seperti gendang. Jadi kemungkinan ini juga berhubungan dengan batu yang menangis tadi. Jadi batu ini sangat bulat, presisi, hitam. Nah, menyerupai sebuah lebih menyerupai sebenarnya tambur atau jidor. Jadi seperti ini. Kalau dilihat dari sini, mungkin teman-teman akan bisa melihat ini adalah seperti jidor atau tambur. Nah, sekali lagi kita juga menemukan keramik yang sangat langka yang berwarna coklat tanpa glaser.
glasir, tanpa glasir. Nah, ini diduga ini produksi Gosari Gresik ya, atau mungkin negara-negara di Asia Tenggara waktu itu yang menjalin hubungan dengan Majapahit dalam Mitre Kasatata, misalnya Campa, Siam, Ayutthaya, Tai, Kemer. Nah, ini negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang eksis pada masa kerajaan Majapahit yang menjalin hubungan dengan Majapahit secara Mitre Kasatata. Jadi batu yang sangat misterius ini Pak, yang memang penuh sejarah masa lalu gitu ya, dan menyimpan memori yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan dan eksistensi sejarah Majapahit. Semoga bermanfaat ya, kita bisa mengambil pelajaran darinya. Oke teman-teman, itu tadi review yang kita sajikan dia di dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini sedikit membawa ya wawasan. Jadikanlah ini suatu hiburan ya, karena sebagian orang mungkin percaya dan sebagian juga mungkin tidak. Tapi di Pulau Jawa ini masih banyak sekali cerita-cerita mistis, kisah-kisah misteri dan fenomena-fenomena alam langka yang tentunya di luar nalar, yang sulit untuk diterima akal sehatnya. Dan di Pulau Jawa ini memang masih juga banyak tempat yang wingit ya, tempat yang masih angker juga disyakralkan oleh kalangan masyarakat tertentu. Dan salah satunya ada di tempat ini, yaitu batu yang tiba-tiba sering terdengar suara tangisan, sering terdengar suara jeritan, dan suara misterius itu berada atau keluar dari dalam batu besar yang ada di sana tadi. Oke teman-teman, jadi untuk tayangan dalam video ini kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari. Rahayu, rahayu, rahayu.